Selamat ketemu lagi, saudara-saudara warga gereja. Kali ini kita punya nalar teologi, yakni tentang Nabi. Sebenarnya jadi judul ini saya pakai pada kesempatan ini terinspirasi ketika kalau saudara-saudara buka YouTube, ya, ada seorang Kristen dan dia juga ada dasar teologi, dan yang kemudian ia memproklamirkan diri, menyatakan diri sebagai Nabi ke-26. Nah, jadi sebenarnya dengan pernyataan ini ia telah melahirkan atau ya memperkenalkan suatu yang kontroversial. Apa itu? Ya, karena bagi saudara-saudara kita yang Muslim, mereka mengenal Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan itu adalah Nabi yang ke-25 dan terakhir. Jadi kita bisa bayangkan, ya, ketika muncul seseorang, apalagi dari kelompok Kristen yang minoritas, menyatakan dirinya adalah Nabi yang ke-26. Sampai sekarang, ya, persoalan itu masih heboh, masih ramai, dan nama dari orang ini ialah Paul Sam, ya, keturunan Cina, ya, Kristen. Tapi ia sudah mempersiapkan diri untuk banyak hal, dan ia sudah tidak tinggal di Indonesia tetapi di salah satu negara Eropa. Agak susah memang, jadi sudah ada tuntutan supaya polisi menangkapnya, tapi memang agak sulit karena ia berada di luar wilayah kekuasaan, ya, wewenang, ya, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita masuk saja kepada isu pokok, yakni tentang Nabi. Apa yang Alkitab katakan? Dalam Alkitab memang banyak bicara tentang Nabi. Ada Nabi yang tertera dalam tulisan-tulisan Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Misalnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, Nabi Yunus, dan lain-lain. Dan di samping itu ada juga yang disebut Nabi, tapi tidak ada nama. Jadi semacam kelompok, ya, ada semacam kelompok profesi begitu, yang ya rupanya ini baru belajar, ya belum terlalu populer, tapi tertarik dengan, ya, panggilan kenabian. Nah, mereka itulah yang ada dalam Alkitab. Kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 8 dikatakan Tuhan mengutus nabi-nabi. Serta perkembangan, ya, itu dimulai nanti ketika orang Israel itu sudah berada di tempat, jadi tanah perjanjian. Sebelumnya istilah ini memang kurang dikenal, ya, atau tidak populer, tapi nanti populer di zaman, ya, terbentuknya kerajaan Israel. Dan Alkitab juga berbicara tentang
nabi itu yang sangat berperan dalam urusan kenegaraan. Kenegaraan dalam hal ini kenegaraan Israel yang kita tahu itu memang bukan lagi negara sekuler seperti sekarang, tapi negara religius. Artinya negara yang istilah populer yang saya pernah belajar yaitu negara teokrasi. Nah, dalam negara teokrasi ini maka peran imam itu menentukan, dan itu nanti bisa kita lihat ya. Misalnya Nabi Nathan ya, menegur Daud, lalu ada juga Samuel ya, yang kemudian mencari-cari siapakah orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Ya, di Gemim populer itu pada ya pembacaan minggu lalu ya, tanggal 5 September yang baru lewat. Dan nabi-nabi ini sering muncul begitu saja, sehingga agak sulit kita untuk mau mencari semacam kriteria atau batasan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan nabi. Tapi nanti sebentar kita akan lihat. Tapi ketika kita coba mengikuti pembacaan-pembacaan khusus di Perjanjian Lama, hanya dikatakan ya seseorang yang dipanggil Tuhan. Siapa itu? Seseorang itu susah. Kenapa misalnya Yeremia bukan yang lain? Ya. Kenapa misalnya Yesaya bukan yang lain? Nah, ini memang hal-hal yang agak sulit. Tetapi ia muncul dalam rangka kebutuhan umat Israel untuk tidak terjebak, tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan atau tipuan-tipuan dosa yang bisa menghancurkan umat, yang bisa menyebabkan umat itu lenyap, umat itu menjadi kebencian dari Tuhan sendiri. Di samping nabi-nabi yang dipanggil entah bagaimana ya, Alkitab juga berbicara adanya nabi palsu, false prophet. Nah, ini paling kentara ada di dalam kitab Yeremia, atau juga bacaan cerita-cerita tentang ya dalam kitab raja-raja. Persaingan ya, Yeremia dengan nabi-nabi, kategori palsu. Ya, saya mengenal seorang sudah senior lebih tua dari saya tentunya, ketua sinode, pernah jadi ketua sinode GPIB. Ya, dia menulis satu disertasi dengan judul Nabi Palsu, sehingga akhirnya dia sering dipanggil sebagai pendeta Nabi Palsu. Jadi itu hanya gurauan-gurauan karena tesisnya itu tentang Nabi palsu. Ya, nah siapa mereka? Nah ini nanti kalau kita coba ikuti dalam cerita Yeremia, ya ini sebenarnya orang Israel juga. Cuma mereka tidak sependapat dengan Yeremia. Misalnya ketika ada pendudukan dari bangsa Asyur dari utara, firman Tuhan kepada Yeremia, menyingkirlah, katakan kepada umat, menyingkir ke Mesir. Tetapi ada sekelompok nabi yang kemudian jangan, tetap saja, bukankah Tuhan yang nanti akan menolong mereka? Masakan Tuhan akan membiarkan umatnya hancur oleh bangsa yang datang dari utara? Nah ini kemudian oleh para penafsir dikatakan, ya
tentu para penafsir akan pro pada Yeremia karena mereka percaya Yeremia ini ya ada di Alkitab. Nabi-nabi palsu, kelompok nabi palsu ini ya tidak jelas namanya, siapa tokohnya, tapi mereka itu yang ya. Dan itulah, jadi mana yang mau diikuti? Kata orang atau kata Yeremia? Nah, itulah kemudian nanti muncul istilah nabi palsu. Dalam perjanjian baru, orang berpikir juga ada nabi. Dan itu ketika muncul sosok yang bernama Yohanes, yang kerjanya membaptis, sehingga ia disebut juga dengan Yohanes Pembaptis. Itu kita baca di dalam Markus 14 ayat 32, di mana orang menghormati dia sebagai nabi karena ajarannya, karena tegurannya, karena peringatannya. Bukan saja dia, tetapi Tuhan Yesus pun oleh orang banyak dalam Markus 8 ayat 28 juga orang berpikir, oh Yesus itu adalah seorang nabi. Engkau seorang nabi kah? Itu dipertanyakan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab secara terang-terangan. Nanti kita lihat dalam perspektif teologis yang bagaimana nabi itu. Ya itulah dalam perjanjian baru, tapi sesudah zaman Yesus ada kemudian ya, apakah itu semacam suatu kebiasaan saja atau suatu itu? Ada sosok ketika zaman para rasul yang namanya Agabus, dan kemudian ia disapa sebagai Nabi Agabus. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, di mana dikatakan bahwa Nabi Agabus bilang bahwa Paulus itu akan ditangkap dan masuk penjara. Dan kita tahu dalam cerita Kisah Para Rasul, memang dia ditangkap, ya memang dia dipenjara. Nah, ini tapi sudah itu tidak ada lagi. Ya. Yang populer adalah para rasul. Dan nanti kemudian para rasul ini karena dia kesana kemari, dia mengabarkan Injil untuk jemaat yang telah mengenal Injil, mengenal Yesus, percaya mengikuti Yesus. Nanti ada perlu pembantu, ya ditetapkan pembantu. Nah itu nanti kalau kita belajar mungkin satu waktu eklesiologi, nah kita nanti akan mengenal yang namanya penatua, yang namanya guru Jumat. Itu ada dalam eklesiologi. Kita terus saja kepada topik kita. Dalam tradisi saudara-saudara kita yang Islam, mereka memang juga mengenal Nabi. Ya, jadi kita harus tahu, suka tidak suka, saudara-saudara kita yang Muslim tentu harus mengakui yang saya sudah pernah katakan juga, itu benang merah. Benang merah dari agama Yahudi, kemudian Kristen, dan kemudian Kristen itu ke Islam. Benang merah itu tidak selamanya ini, tapi ada hubungan-hubungan yang bisa, ya, maksudnya juga ada kesamaan-kesamaan. Walaupun oleh perkembangan zaman, perkembangan sejarah, ada yang dari Yahudi itu sudah hilang dalam tradisi Kristen, tapi ada yang dipelihara terus. Nanti ketika tahun 400 sampai 500-an itu, apa yang ada dalam tradisi Kristen, karena Kristen juga masuk ke tanah Arab, maka ada yang dipakai, dihargai terus, tapi ada juga yang sudah hilang. Dan muncul, ada yang hilang, ada juga yang muncul suatu yang baru yang tidak kita kenal, baik dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Nah, jadi misalnya dalam saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal yang namanya
Nabi Adam. Nah, ini saya juga pikir-pikir. Nabi ini kan untuk umat. Nah, kalau Nabi Adam, siapa umatnya? Baru dia itu manusia yang pertama. Tapi juga nanti ada muncul nabi-nabi lain. Ada juga yang nanti muncul hanya beda-beda agama. Jadi antara Ishak, ya, nah, nanti kemudian juga nanti ada Ismail. Nah, itu kan beda-beda tipis. Nah, di dalam sejarah ada Alexander Agung, tapi kalau di saudara kita yang Muslim, Iskandar Agung. Nah, itu beda-beda tipis, tapi orangnya tetap sama, ya. Jadi kalau kita mengakui Sulaiman sebagai raja, dalam saudara-saudara kita yang Muslim tidak. Sulaiman itu nabi, Nabi Sulaiman, orang Salomo. Kalau nanti Daud ya hampir sama dengan mereka juga. Tapi Daud kalau kita raja, kalau mereka nabi. Nah, jadi ini sekedar termasuk Yesus, bagi mereka Yesus itu nabi. Sampai Isa itu kan bahasa Arab, orang Yesus bahasa Yunani. Ya, jadi cuma itu aja. Jadi ya karena pengaruh bahasa saja. Jadi itulah yang nanti kemudian kita pahami sebelum kita melihat. Nah, tentu saja dari semua itu, dan itu kan Islam lahir sesudah kekristenan, sedangkan kekristenan lahir sesudah Yudaisme atau Yahudi. Jadi itu 400 atau 500 tahun sesudah kekristenan, maka memang nanti akan muncul, ya, karena sejarah itu akan muncul sesuatu yang tidak kita kenal di Perjanjian Baru, di dalam tradisi kekristenan ada bagi mereka. Nah, itu tentu bukan urusan kita di sini. Tetapi yang mau dikatakan ialah bahwa Nabi Muhammad yang dianggap sebagai tokoh sentral, ya, dalam agama Islam, itu adalah Nabi yang ke-25 sebagaimana permulaan nalar ini, tapi juga sebagai Nabi yang terakhir. Sehingga kalau nanti ada, khususnya di Indonesia, ada penyebutan, penyampaian tentang Nabi, maka dalam konteks masa kini, maka yang sangat tergelitik, sangat kena dengan ini ialah saudara-saudara kita yang mayoritas. Karena itu statement mereka itu Nabi yang terakhir. Nah, saudara-saudara, masih dalam konteks perkembangan istilah tadi, jelas di dalam Perjanjian Baru, jabatan keagamaan gereja sudah tidak mengenal nabi. Itu hanya dalam tradisi Perjanjian Lama saja. Yang ada ialah suatu istilah yang baru, yakni rasul. Ya. Tadi saya menyebut Rasul Paulus itu, kemudian ada seorang nama Nabi Agabus, yaitu dalam cerita Kisah 21 ayat 10, Kisah Rasul 1:10, yang mengatakan Paulus akan ditangkap, diikat, dan dibawa ke Yerusalem. Maka apa yang kita mau katakan lagi? Sudah seolah-olah mau mengatakan tradisi kekristenan itu sudah tidak mengenal Nabi, tetapi mengenal Rasul. Tentu persoalan bagi kita, kalau sudah tidak mengenal, untuk apa lagi kita mau berbicara atau berkhotbah dari Alkitab Perjanjian Lama? Dari Alkitab yang memakai judul Nabi Yunus, Nabi Hosea, Nabi Yehezkiel, untuk apa? Ya, itu pernah orang tanyakan waktu saya juga memberikan penjelasan tentang keberadaannya. Untuk apa?
saya hanya jawab, untuk kita tahu bahwa Allah yang kita percaya itu Allah dari segala zaman, dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai yang akan datang. Ia tetap berfirman dan menyatakan kebenarannya melalui hamba-hambanya, di antara lain nabi-nabi. Itu dalam Perjanjian Lama. Juga kemudian rasul-rasul, juga kemudian yang dikenal sebagai pejabat-pejabat gereja dalam situasi perkembangan kemudian sesudah abad pertengahan. Nah, kalau begitu kita akan masuk atau melangkah pada yang berikutnya, yakni bagaimana dengan gereja melihat keadaan ini. Tadi saya sudah katakan bahwa di gereja tidak ada jabatan nabi, itu tidak dikenal lagi. Tetapi memang ada beberapa gereja yang memberi gelar atau menganggap nabi kepada seseorang atau sosok orang yang berhasil, yang bisa membangun suatu keumatan. Saya pernah membaca bahwa Alan White itu yang mendirikan dan membentuk komunitas Advent hari ke-7 itu dilihat, dihargai sebagai nabi. Juga ada di dalam yang lainnya komunitas yang menamakan diri Saksi Yehova. Pendiri mereka itu mereka sebut sebagai nabi. Ketika tadi saya mengatakan bahwa sudah di tradisi gereja sekarang ini sudah tidak mengenal nabi, dan kemudian dalam kekristenan itu, khususnya di Indonesia, muncul seseorang yang mengatakan nabi ke-26 itu adalah Paul Sang. Maka ya seolah-olah gereja itu kebakaran jenggot oleh adanya seorang Kristen yang mengatakan dirinya nabi. Ya kebakaran jenggot karena tidak ada lagi kenal. Tapi kita coba pahami ini semacam kritik, ya, yang mengkritisi Nabi ke-25. Bahkan bukan cuma Nabi ke-25, yang mengkritisi sampai, dan ya saya pikir ini tidak, tapi kalau saudara buka YouTube, saudara nanti akan lihat kritiknya ini begitu tajam dan begitu luar biasa. Ya, sehingga itu bisa ya bikin panas emosi seseorang, apalagi kalau seseorang itu orang yang fanatik, ya. Karena itu dia diadukan ke polisi. Ya. Dalam berteologi, kalau saudara belajar teologi, nanti gereja Tuhan dikenal mempunyai 3 sifat. Ya, sifat. Ini hanya bahasa manusia saja. Sifat kenabian, sifat keimaman, sifat rajani. Dan saya tidak akan bicara tentang yang sifat rajani, saya tidak akan bicara tentang yang sifat yang imam, tapi saya akan bicara tentang, karena kita bicara tentang nabi ya, kenabian. Artinya bahwa gereja harus memiliki sifat kenabian, bukan sifat dari seorang nabi, tidak, sifat kenabian. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya, apa yang dikatakan nabi? Nabi itu berbicara tentang kebenaran Tuhan yang harus diikuti, karena kalau tidak bisa ada bencana,
bisa ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan, bahkan yang membahayakan. Itu Nabi. Dia juga harus mengingatkan umat, ini dosa dan ini adalah berkat. Ya. Itulah sifat kenabian. Dan itulah juga yang harus dibawa oleh gereja. Kalau gereja sudah tidak lagi mampu atau malu berbicara tentang kebenaran kepada siapa saja, kebenaran yang bukan saja kebenaran secara moral, kebenaran dalam gambaran politik kebangsaan. Ya. Misalnya korupsi yang merajalela tapi dibiarkan. Nah, ini harus bicara. Apalagi nanti kemudian misalnya korupsi itu terjadi di tengah-tengah kepelayanan gereja. Ya, saya pernah baca itu ada terjadi, misalnya di Surabaya, ya tapi itu bukan urusan saya. Pada salah satu ya denominasi yang ada. Ya, dia harus bicara tentang hal itu. Jangan karena ini ya. Dilihat situ ada satu kesalahan, jangan dibungkus. Jangan nanti kemudian kita mengatakan, aduh bikin malu gereja itu dia kalau mau dibicarakan kalau Jumat. Tidak, supaya orang tahu. Ya. Supaya nanti mereka melihat bahwa benar gereja berbicara tentang kebenaran. Gereja berbicara atas dasar firman. Itulah kenabian gereja. Maka secara itu yang saya katakan tadi ya, sifat. Jadi ada semacam sifat kenabian. Jadi bukan sifat dari seorang nabi, tapi sifat kenabian. Ia menegur kalau ada kesalahan. Ia memperingatkan tentang adanya bahaya-bahaya, tentang apa yang. Tapi juga ia memperkenalkan kekuasaan Allah atas kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, panggilan kenabian gereja itu tadi sudah disatakan menegur, mengkritik yang salah dalam sistem-sistem kemasyarakatan yang ada. Apakah itu terjadi di dalam bidang pemerintahan, birokrasi, sosial, politik, termasuk adat. Kalau itu sudah menyimpang, ya, atau itu merendahkan wibawa Allah Sang Pencipta, wibawa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil, yang berikutnya ketika kita sudah bisa menarik beberapa catatan tentang hal ini. Kenabian itu mengingatkan adanya pengajar-pengajar sesat. Ya, banyak pengajar sesat dalam hidup kegerejaan. Ya. Waduh, ini. Dan itu pengajar sesat itu seperti juga dalam cerita Yeremia. Orang dalam, anggota gereja. Ya. Nah, ini, jadi misalnya, saya ambil contoh karena saya mendengar sendiri yang bersangkutan mengatakan dia sudah pergi, mati dan bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan kemudian Tuhan katakan, kembalilah ke dunia, bilang begini-begini. Siapa yang mau tahu ini orang ini, dia hebat. Ya. Nah, tapi okelah, itu hak seseorang untuk mempercayainya. Tapi saya coba melihat itu dalam terang kenabian, yakni ada yang ajaran-ajaran yang menyesatkan. Siapa ya orang yang nanti ke surga? Ya kalau sudah surga ya sudah, ya tinggal nikmatilah kemuliaan ilahi yang ada di sana. Nggak usah mau kembali. Ada yang lain nanti yang akan mengingatkan, ada yang lain nanti yang akan menegur, ada nanti yang ditinggalkan, yang akan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup umat Tuhan dalam kebenarannya. Yang berikutnya, yang ketiga,
yakni kita perlu, jadi karena adanya pengajar sesat itu, maka kita perlu mewaspadai ya perkembangan yang terjadi sekarang. Luar biasa sekali, apalagi oleh pengaruh dari media sosial. Ya, termasuk misalnya Paulus Sang ini kita mau bisa katakan nabi, atau kita juga bisa atau kita mau katakan dia ini seorang pembela Kristen, seorang apologeter Kristen, atau apa? Pada beberapa agama, antara lain agama Cina, ya, ada agama Cina itu ada Tao, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Maka khususnya di Konghucu dan di Tao, mereka mengenal, ya saya ada bukunya. Mereka mengenal adanya sosok nabi dari kalangan mereka. Sehingga saya mau katakan, istilah nabi tidak bisa diklaim oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Tidak bisa, oh ini nabi enggak, ya. Orang mengatakan karena mereka melihat nabi itu dia mengajarkan hikmat, tapi juga yang menegur, yang memberikan keteladanan, menyatu apa yang dia katakan dengan yang dia perbuat. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang ada pada kita ialah kenabian gereja. Jadi gereja itu harus, jadi ada sudah dikatakan tadi imam, raja, nabi. Dan kenabian gereja itu ialah, saya ulangi lagi, ya menegur dong yang salah. Jangan nanti, wah ini ketika ditegur umat marah-marah. Oh ini. Enggak. Tapi memang tegur itu ada caranya orang kalau belajar pengembalaan. Jangan di muka umum dikata keluar. Ada bahasa mungkin dalam percakapan face to face. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Kamu harus ikut. Nah, yang kayak begitu. Jadi bukan dia seolah dijual di muka umum. Ya. Tentu seseorang itu nanti bisa naik dia punya harga dirinya, ya. Kebanggaannya kok saya dijual begini. Yang berikut ialah ia juga memberikan saran, solusi. Ya kalau dia tidak bisa, apa sarannya, apa solusinya? Terlalu banyak orang nanti yang kemudian itu salah, itu ini. Itu dosa. Mana solusinya? Mana jawabannya? Mana jalan keluarnya? Supaya nanti orang bisa ikut. Yang berikutnya juga ialah kenabian gereja adalah meneruskan maksud firman. Nah ini sama juga dengan mengkabarkan Injil, memberitakan Injil, mengkhotbahkan Injil, dan seterusnya. Sebagai tambahan saja, jadi tadi saya menyebut bahwa nanti ada gereja ya yang memang itu yang disebut dengan dalam teologi tadi itu memegang panggilan sebagai raja, nabi, dan imam. Memang juga di gereja Protestan, tapi di gereja Katolik itu bisa kita lihat nyata ya. Dalam tradisi gereja Katolik misalnya raja itu menunjuk kepada kepemimpinan paus. Jadi bayangkan itu pausnya. Bayangkan dalam hukum internasional, ya, paus yang disebut kepala gereja Katolik itu diakui sama dengan kepala negara, sama dengan presiden Amerika, presiden Indonesia. Di mana lagi? Ya, yang pakai istilah presiden. Sama itu diakui dan itu ada hubungan. Sebab itu misalnya di Indonesia itu ada nanti disebut dengan perwakilan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Bayang, itu sudah sama dengan negara-negara dalam pengertian sosiologi, sosiopolitis.
Apalagi sebagai imam. Wah, jadi sebagai imam, dan mereka bahkan benar-benar imam. Yakni ada salah satu aturan sebagai imam ialah tidak kawin, tidak menikah. Dan itu ada ya, karena ya, harus menjaga kekudusan. Ya, melakukan, jadi untuk misa itu harus imam. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dan Nabi, itulah sidang-sidang gereja. Kalau saudara ikuti sidang gereja Katolik, kebetulan saya dulu belajar, jadi ada misalnya Vatikan I itu tahun berapa itu, 17 sekian tuh bang. Kemudian Vatikan II itu di tahun 1970. Vatikan II itu keputusan bahwa dunia ini akan bayangkan, mereka bisa membayangkan yang tahun sekarang ini di tahun 70-an, 80-an. Nah itulah, itu sidang gereja itu. Jadi kalau mereka sidang, mereka Nabi ya agak berbeda sedikit dengan kita di sini. Kalau sidang gereja itu, bagaimana mau kita mau membangun, dan bagaimana kita mau ini biaya yang ke sana, mereka enggak, sudah jauh ke depan. Mereka jadi sidang itu benar-benar ya. Itu nanti betul. Jadi misalnya dalam sidang itu yang sempat saya pelajari, ada bagaimana hubungan dengan saudara-saudara yang tidak seiman. Itu sudah dijelas yang tidak seiman. Dengan yang Buddha, dengan yang Islam, itu ada. Ada dia punya komite. Bangunnya ini. Jadi untuk berbicara, menyampaikan bagaimana. Sehingga mereka juga memang untuk itu ada orang yang memang studinya studi. Benar-benar studi Islam. Benar-benar tahu bahasa Arab. Sehingga tahu bahasa Arab, dia bisa baca Quran, bisa mengerti Quran. Nggak rupa orang sini kan bingung mau cari-cari. Cuma berdasarkan terjemahan ya lain kali bisa salah terjemah. Semua jadi rupa kasus Ahok gitu dia. Kemudian juga ya itu dalam rangka kenabiannya kan. Jadi ia menyampaikan hal seperti itu. Saya pikir dengan kondisi seperti ini, maka ya para anggota jemaat bisa mendapatkan tambahan lagi pengetahuan teologi melalui nalar teologi dengan judul imam. Sampai kita bertemu pada episode yang berikutnya. Terima kasih.